Yo teruslah, teruslah ikut Tuhan Yesus terus. Kekuatan memancar keluar, telah ku terima anugerahnya. Seluruh bumi terus menunggu. Yo bangkit berdiri, yo pergilah, beritakanlah berita sukacita. Peganglah, yo pergilah, beritakanlah kasih Tuhan Yesus. Peganglah terus. Sukacita memancar keluar, telah ku terima keselamatan. Yo teruslah, teruslah ikut Tuhan Yesus terus. Kekuatan memancar keluar, telah ku terima anugerahnya. Seluruh bumi terus menunggu. Yo bangkit berdiri, yo pergilah, beritakanlah berita sukacita. Peganglah, yo pergilah, beritakanlah kasih Tuhan Yesus. Peganglah terus. Selamat sore semuanya, adik-adik yang di rumah. Apa kabar semuanya? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, anak diberkati. Ya, sore hari ini kembali lagi Enci Ana dan Enci Ani menyapa semua adik-adik yang di rumah. Untuk saat ini kita boleh bersama-sama beribadah. Ya, betul. 1 minggu dah istirahat di rumah. Sekarang hari Minggu torang beribadah. Ya. Dan sebelum torang mau mulai semua torang peribadatan di sore hari ini, torang akan buka dengan doa yang akan disampaikan oleh Enci Ani. Ya, adik-adik, sekarang torang mau semua berdoa mulai ibadah. Torang mau buka dulu dengan doa. Torang berdoa. Tuhan Yesus, Bapa dalam surga, saat ini kami anak-anak Sekolah Minggu Jemaat Gembel Winangun kolom 1 sampai dengan kolom 23 bersama dengan guru-guru bahkan orang tua yang ada, kami akan beribadah kepadamu di rumah kami masing-masing. Biar Engkau berkati kami semua, guru-guru sekolah minggu, orang tua, anak-anak yang akan beribadah kepadamu. Dan saat ini Tuhan, kami akan memulaikan ibadah ini, biarlah semuanya boleh berlangsung berjalan dengan begitu baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Haleluya. Amin. Nah, terima kasih Enci Ani. Ya, terima kasih Enci Ani. Tentu semua adik-adik sekolah minggu yang di rumah so duduk manis. Pasti. Walaupun tadi Enci Ani dah lewat, banyak anak-anak udah bermain palinggir. Mas sekarang pasti dong so mandi Enci Ani. Pasti dorong so semua manis di rumah. Karena so dengar toa pengumuman beribadah di sore hari ini. Dan saat ini orang mau memuji memuliakan nama Tuhan dengan cara apa? Gembira, menyanyi dan bergerak-gerak. Biar di rumah mesti encana bergerak-gerak badan tuh. Dan mama-mama dan papa-papa boleh. Untuk itu adik-adik yang di rumah, mama papa semuanya yang ada di rumah diajak untuk berdiri. Ayo, semuanya. Berdiri. Tolong lagu apa ini? Tolong mau menyanyi satu buah lagu yang berkata It's good to see you, hear me. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord love you, so do I. The Lord love you, so do I. It's good to see you here.
that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord love you, so do I. The Lord love you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. Ya, jadi kembali lagi. Tadi orang suka nyanyi lagu bahasa Inggris, sekarang suka lagi mama nyanyi? Suka lagu Happy Ya Ya Ya, Happy Ya Ya Ya. Pasti sudah pernah dengar toh? Ya, sekarang terang mendengar itu lagu Happy Ya Ya Ya, Happy Ya 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 sambil bergoyang-goyang supaya basuar. Oke. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Ya, happy ya ya ya, happy ya ya ya. Aduh, Encik Anita suar-suar. Sekarang serukan haleluya dan nyanyikan lagu pujian. Suka tak? Ya, deng mama deng papa elah, pak mama deng papa kontorang menyanyi bersama-sama. Oke, inilah lagu serukan haleluya. Serukan haleluya dan nyanyikan lagu pujian. Hosana, hosana, hosana. Serukan haleluya dan nyanyikan lagu pujian. Hosana, hosana, hosana. Aku tidaklah takut bila kau ada. Tak ada Allah lain selain engkau. Engkaulah yang telah menang atas iblis. Amin. Serukan haleluya dan nyanyikan lagu pujian. Hosana, hosana, hosana. Serukan haleluya dan nyanyikan lagu pujian. Hosana, hosana, hosana. Aku tidaklah takut bila kau ada. Tak ada Allah lain selain engkau. Engkaulah yang telah menang atas iblis. Amin. Oke adik-adik, masih tetap berdiri. Kita akan menyanyi lagi satu buah lagu dengan judul Yesus Besertaku, yang dipilih lagu begini. Ku daki, 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 daki gunung yang tahu-tahu yang di rumah. Oke, mari kita menyanyi bersama-sama. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku terbang
selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ya, masih tetap berdiri? Masih semangat? Masih suka memuji Tuhan? Oke, semua pasti yang di rumah anak-anak tahu ini lagu. Dari yang besar sampai yang kecil, semua tahu ini lagu ini. Aku tentara kecil. Semua siap berdiri? Oke, musik. Aku tentara kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Dor. Aku tentara kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Dor. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Jana, Apa Jan? memang 4 lagu. Semua hosa di rumah? Hosa memang dapat suara ini. Saatnya semua duduk manis. Karena orang mau dengar firman Tuhan. oh iya, mau dengar cerita firman Tuhan. Nah, tapi sebelumnya orang mau menyanyi dulu lagu. Lagu apa lagi Jana? Lagu yang berjudul Firman Tuhan Ku Dengar. Ini untuk mau dengar cerita firman Tuhan. Iya, Oke, semua duduk adik-adik manis di rumah. duduk yang manis dan sopan, nyanda ada yang bermain. Karena orang mau dengar firman Tuhan. Sebelum itu lagu yang satu ini. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus
Nah, adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam pembacaan Alkitab. Mana Alkitabnya? Semuanya sudah disiapkan? So, siap tuh Alkitab? Oke, tapi sebelumnya torang mau berdoa. Jadi mana itu sikap berdoa? Duduk yang manis, kunci tangan, tutup mata, dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang sangat baik dalam kehidupan kami anak-anak, terima kasih Tuhan untuk kasih sayang Tuhan yang selalu kami rasakan dalam kehidupan kami. Teristimewa sore hari ini kami boleh beribadah sekolah minggu. Saat ini tibalah saatnya kami mau membaca Alkitab. Kami mohon Tuhan, Engkau yang akan menuntun kami, memberikan kami hikmat Roh Kudus yang berasal daripadamu, supaya kami boleh mengerti apa yang kami baca di Alkitab, teristimewa juga dalam mendengarkan cerita firman Tuhan di sore hari ini. Engkau menguasai hati dan pikiran kami ya Tuhan, dan biarlah firman yang kami dengarkan itu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak yang masih kecil, jadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah namamu ya Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus berfirmanlah, karena kami sudah siap untuk mendengarkan. Amin. Nah, adik-adik, pembacaan Alkitab kita di sore hari ini terdapat dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 14. Jadi sekali lagi terdapat dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 14. Nah, perikop pembacaannya yaitu Naaman disembuhkan. Sudah apa semua? Oke. Tetapi pada kesempatan sore hari ini Encik Viva hanya akan membacakan 3 ayat saja dari pembacaan Alkitab kita di sore hari ini, yaitu pada ayatnya yang ketiga, ayat yang 10, dan ayat yang ke-14. Jadi sekali lagi kita akan baca pada ayatnya yang ketiga, ke-10, dan ke-14. Kita mulai ya. Ayat 3. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Ayat yang ke-10. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Dan ayat yang ketiga yaitu ayat yang ke-14. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Nah, demikianlah pembacaan Alkitab kita di sore hari ini. Nah, adik-adik yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, cerita Alkitab kita di sore hari ini adalah tentang seorang anak gadis yang pemberani. Ia adalah seorang tahanan yang dibawa dari negeri Israel, negeri asalnya, sewaktu bangsa Israel kalah berperang dengan bangsa Aram. Nah, sebagai seorang tahanan atau sebagai seorang tawanan, biasanya mereka dijadikan sebagai apa? Sebagai budak ataupun sebagai pelayan. Nah, demikian pula dengan si gadis kecil ini. Ia pun juga tinggal di rumah seorang panglima tentara yang namanya Naaman, dan bekerja sebagai budak untuk melayani istrinya
Naaman atau istrinya Bapak Naaman. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, siapa sih Naaman ini? Nah, kita baca dalam ayatnya yang pertama di kitab 2 Raja-Raja pasal 5. Di sana dikatakan bahwa Naaman adalah seorang panglima Raja Aram. Dia adalah seorang yang terpandang dan sangat disayangi oleh tuannya. Nah, kalau jadi panglima tentara, kira-kira itu harus lemah atau mesti apa? Mesti kuat, mesti apa lagi? Mesti semangat, mesti hebat, mesti pemberani, mesti apa lagi? Si gagah perkasa. Nah, jadi itu semua ada di dirinya Bapak Naaman, panglima tentara orang Aram. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, tetapi sayang sekali karena Naaman ini yang adalah seorang panglima tentara yang gagah berani ternyata menderita penyakit kusta. Kusta itu apa sih? Kusta itu dialami di kulit, di seluruh tubuh. Ya betul Encik Nita, ada luka-luka atau ada borok-borok. Dan pada zaman itu yang namanya penyakit kusta, obatnya belum ada. Jadi orang-orang takut kalau kena penyakit kusta. Kalau juga ada yang kena penyakit kusta, pasti dia akan dijauhi, tidak mau didekati oleh orang lain. Orang lain tidak mau mendekati orang yang kena penyakit kusta. Nah, begitu juga yang dialami oleh Naaman, dia sakit kusta. Nah, bagaimana dengan istrinya Naaman? Tentunya dia merasa sedih karena suaminya sakit, apalagi sakit kusta. Tentunya mereka berupaya supaya boleh sembuh. Nah, si gadis kecil Israel ini yang tinggal sebagai budak di rumahnya Naaman, ternyata dia juga mau menolong. Dia tahu kalau tuannya ini sementara sakit dan sakitnya sakit kusta. Jadi dia juga mau menolong. Walaupun ia seorang budak. Tahu toh kalau namanya budak? Budak biasanya disuruh-suruh, kadangkala mendapatkan perlakuan yang tidak enak, dapat marah. Tetapi gadis kecil Israel ini, dia mau menolong tuannya yang sedang sakit. Oleh karena itu, anak kecil ini, gadis kecil ini berkata begini kepada istrinya Naaman. Dia bilang begini, kalau saja tuanku mau pergi menemui nabi yang ada di Samaria, tentu tuanku akan sembuh. Nah, adik-adik, mengapa anak gadis ini sangat berani mengatakan hal tersebut kepada istri Naaman? Karena apa? Karena ia yakin dan ia beriman bahwa Tuhan Allah bisa menyembuhkan segala jenis penyakit dan dapat memakai hambanya untuk menjadi alat yang mendatangkan kesembuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Imannya tetap kuat walau sudah lama dia tidak beribadah di bait Allah seperti di negerinya Israel. Karena apa? Karena di negeri Allah, di negeri Aram, di negeri orang Aram itu mereka tidak menyembah dan tidak percaya kepada Tuhan Allahnya orang Israel. Tapi gadis kecil ini pasti dia tetap berdoa dan tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan kan tidak hanya ada di bait Allah, tetapi bisa ada di dalam hati setiap orang yang percaya kepadanya.
Nah, adik-adik, begitu pula dengan kita saat ini, keadaan yang kita alami saat ini. Adik-adik yang ada di rumah maupun juga rekan-rekan guru sekolah minggu belum bisa beribadah di mana? Beribadah di gereja karena keadaan yang belum memungkinkan kita untuk beribadah di gereja. Tetapi kita tahu dan kita yakin bahwa Tuhan tetap memberkati dan menyertai kehidupan kita. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, lanjut lagi, singkat cerita, si Bapak Naaman ini akhirnya mengikuti anjuran untuk pergi kepada seorang nabi yang ada di mana tadi? Di mana? Di Samaria. Jadi Naaman akhirnya pergi ke Samaria dan datang untuk menemui yang namanya Nabi Elisa. Dia adalah seorang abdi Allah. Nah, tetapi Nabi Elisa ini tidak mau menemui Naaman. Dia tidak mau menemui Naaman dan ia hanya menyuruh orang suruhannya, hanya menyuruh pembantunya untuk mengatakan pesan kepada Naaman supaya Bapak Naaman ini pergi ke Sungai Yordan dan menyelam di dalam Sungai Yordan sebanyak 7 kali. Sebanyak berapa kali? 7 kali. Sebanyak 7 kali. Nah, pada waktu itu Bapak Naaman ini merasa gusar hatinya atau merasa marah karena Nabi Elisa tidak mau untuk menemuinya, hanya menyuruh suruhannya untuk memberikan pesan kepadanya dan juga menyuruhnya untuk mandi di mana? Untuk menyelam di dalam Sungai Yordan. Pada awalnya Bapak Naaman ini tidak mau ataupun marah, tetapi karena dibujuk oleh pegawainya, akhirnya Bapak Naaman pun pergi ke Sungai Yordan dan mandi atau menyelam di sana selama 7 kali. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 kali. Selesai itu dia menjadi apa? Menjadi sembuh, menjadi tahir, seperti yang dikatakan dalam ayatnya yang ke-14. Pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Nah, luar biasa bukan apa yang dialami oleh Bapak Naaman. Puji Tuhan, ia boleh sembuh. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, sekarang Encik mau bertanya, torang pembacaan Alkitab sore hari ini terdapat di mana, Kang? Boleh mau dengar ulang? Ada perhatikan atau enggak, Kang? Terdapat di mana, Kang? 1 Timotius. Terdapat dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 14. Tetapi yang terang ada baca ayat 3, ayat 10 dan ayat 14. Nanti di rumah adik-adik boleh baca nih semua terang pembacaan Alkitab ini dari ayat 1 sampai ayat juga yang ke-27. Mohon bantuan orang tua bisa menemani anak-anak untuk membaca secara lengkap perikop pembacaan mengenai Naaman disembuhkan. Nah, selanjutnya Encik Viva mau bertanya, berasal dari manakah anak gadis yang pemberani itu? Dari mana? Dari Israel. Ya, betul sekali. Encik-encik yang ada di sini semangat jawab, dari Israel. Selanjutnya Encik mau tanya lagi, siapa dang itu nama panglima tentara Aram yang sakit kusta? Siapa? Naaman. Berapa kali Nabi Elisa menyuruh Naaman untuk menyelam di Sungai Yordan? Berapa kali? 7 kali. Bukan 17, Kang. 7 kali, tapi 7 kali. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan,
Torang pecerita firman Tuhan di sore hari ini sangat luar biasa yang Tuhan sudah bagikan buat semua adik-adik yang ada di rumah maupun guru-guru sekolah minggu. Dan kita boleh belajar lewat firman Tuhan kita di sore hari ini bahwa gadis ini, gadis kecil orang Israel ini, ia adalah seorang yang pemberani. Dan ini merupakan kesaksian yang hidup bahwa walaupun masih kecil, namun iman dari seorang anak gadis yang masih kecil ini tidak tergoyahkan. Walaupun ia berada di lingkungan yang tidak mengenal Tuhan Allah. Dari anak kecil yang pemberani ini juga kita belajar bagaimana untuk hidup mengasihi dan mengampuni. Walaupun diperlakukan dengan cara yang tidak baik, apalagi ia hidup sebagai seorang budak. Nah, dan dengan iman yang teguh, anak gadis pemberani ini dapat meyakinkan istrinya Naaman dan juga Naaman untuk dapat pergi menemui Nabi Elisa yang ada di Samaria sehingga ia menjadi sembuh. Dan juga yang terakhir, kita belajar dari ketaatan Naaman yang membuat Naaman memperoleh kesembuhan. Oleh karena itu, adik-adik yang diberkati Tuhan, kita belajar supaya boleh menjadi anak-anak yang pemberani, yang berani memberitakan kebenaran, yang berani membagi kasih buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, demikianlah cerita firman Tuhan kita di sore hari ini. Kiranya semuanya diberkati. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Amin. Ya, Encik Ani, orang sedengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Encik Viva, di mana mau menyampaikan kepada adik-adik bahwa anak Israel, gadis kecil Israel yang pemberani. Jadi orang jangan jadi anak-anak yang penakut, yang tidak mengenal Tuhan begitu ya. Jadi kalau orang setahu orang pe Tuhan dahsyat, jangan takut. Orang mesti jadi seperti seorang anak gadis yang pemberani yang kemarin diceritakan oleh Encik Viva tadi. Oke? Dan orang mau nyanyi lagi satu buah lagu yang berkata, hati yang gembira adalah obat. Ya. Ya, saat ini setelah orang selesai dengar firman Tuhan, orang mau ada ayat hafalan. Mesti itu Encik Ana. Kalau di akhir cerita firman Tuhan, buat anak-anak sekolah minggu harus ada ayat hafalan. Iya. Dan untuk ayat hafalan akan disampaikan oleh Encik Rista. Ya, Encik Rista, ayat hafalan. Ini trompet Encik Rista membawakan ayat hafalan. Ya, oke adik-adik semua. Sekarang waktunya torang mau ayat hafalan. Nah, torang ayat hafalan kali ini terdapat di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Torang mau belajar sama-sama. Pelang-pelang, nggak usah baku dusu.
1 Timotius pasal 4 ayat 12. Salah, 12 begini Kang, Cik salah. Mari orang mulai. 1, 2, 3. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. 1 Timotius pasal 4 ayat berapa ini? 12. Tepuk tangan semua. Ya, nanti mama dan papa bantu tuh anak-anak mau belajar ini ayat hafalan di rumah. Oke? Terima kasih. Ya, Ciani, torang so selesai ayat hafalan di rumah. Pasti semua anak-anak yang di rumah semua ada ayat hafalan. Bahafal. Yang tentunya dorang pemama pasti mau bahafal. Iya toh? Dan torang akan mendengarkan lagi satu buah lagu yang berkata Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Ya, akhirnya Encik Anak torang ibadah sekolah minggu saat ini sudah selesai dengan begitu baik. Dan tentunya ketika ibadah ada doa pembukaan. Sekarang torang mau doa penutup. Doa penutup yang akan disampaikan oleh Encik Elka. Tapi sebelumnya kita menyanyi satu buah lagu yang berkata Tak Aku Kan Sendiri. Ya. Aku kan sendiri, Yesus Tuhan adalah, selalu Dia adalah besertaku. Tak aku kan sendiri, Yesus Tuhan adalah, selalu Dia adalah besertaku. Tuhan Yesus telah mengampuni, dijadikannya hati selalu bersih. Ingin aku selalu hidup dengan hati yang bersih. Susah atau senang Dia besertaku. Tuhan Yesus melindungiku selalu. Susah atau senang Dia besertaku. Tuhan Yesus melindungiku selalu. Aku kan sendiri, Yesus Tuhan adalah, selalu Dia adalah besertaku. Tuhan Yesus telah mengampuni, dijadikannya hati selalu bersih. Ingin aku selalu hidup dengan hati yang bersih. Susah atau senang Dia besertaku. Tuhan Yesus
melindungiku selalu. Susah atau senang, Dia besertaku. Tuhan Yesus melindungiku selalu. Puji Tuhan, adik-adik semua yang ada di rumah, enci-enci dan engku-engku, semua keluarga, kita mengucap syukur ibadah sekolah minggu, guru dan anak di sore hari ini sudah selesai. Saat ini kita akan berdoa ya, semua sikap sopan yang manis karena kita akan bicara dengan Tuhan Yesus. Ayo semuanya, tunduk kepala, tutup mata, kunci tangan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, yang sangat baik, teramat baik untuk kami semua. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Bapa, karena ibadah di sore hari ini, ibadah sekolah minggu, anak-anak dan guru via online boleh berjalan dengan baik, dengan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman Tuhan yang begitu manis, begitu indah yang kami boleh baca dari Alkitab, kami boleh dengarkan itu. Kiranya Tuhan Yesus tanamkan di hati kami supaya boleh bertumbuh, berbuah, dan kami boleh turuti dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus melalui kebenaran firman Tuhan di Alkitab. Tuhan Yesus, terima kasih banyak kami boleh berdoa bersama, menyanyi dengan gembira dan riang dengan gerakan-gerakan puji-pujian kami kepadamu. Dan terima kasih Tuhan Yesus, gadis kecil yang berani yang Tuhan Yesus pakai begitu luar biasa. Kami rindu Tuhan menjadi seperti anak kecil Israel ini, menjadi anak yang berani memberitakan Injil kebenaran Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati penatua kami Encik Viva yang boleh memberitakan firman Tuhan dengan begitu manis dan indah. Berkati juga Tuhan enci-enci yang sudah menuntun kami dengan doa dan puji-pujian dan gerakan dan ayat hafalan. Tuhan Yesus, terima kasih kakak-kakak dari multimedia yang sudah menolong kami semua, membantu kami di sore hari ini sehingga kami semua boleh menyaksikan ibadah ini dari via online Tuhan Yesus, baik itu di YouTube, di FB. Terima kasih Bapa. Berkati Tuhan seluruh anak-anak sekolah minggu yang ada di Jemaat Gemim Betel Winangun bersama enci-enci dan engku dan seluruh keluarga, juga hamba-hamba Tuhan kami, yaitu Ketua Jemaat kami Bapak Pendeta Roy Lengkong bersama keluarga, Ibu Pendeta Silvana Momongan Rompas dan keluarga, Bapak Pendeta Heri Mamahit dan keluarga, juga Bapak Pendeta Stanley dan keluarga, serta para kostor yang senantiasa Tuhan terus mewartakan kebenaran firman-Mu dan membantu kami di gereja ini. Tuhan tolong kami semua dan berkati. Terima kasih Bapa. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Kami bermohon dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik yang di rumah, torang sekarang mau menyanyi satu lagu, namun diundang untuk berdiri. Semua yang di rumah, torang mau menyanyi satu lagu, sukacita memancar keluar. Ya. Sukacita memancar keluar, telah ku terima keselamatan. Yo teruslah, teruslah ikut
Tuhan Yesus terus. Kekuatan memancar keluar, telah ku terima anugerahnya. Seluruh bumi terus menunggu, yo bangkit berdiri. Ya pergilah, beritakanlah berita sukacita, peganglah. Ya pergilah, beritakanlah kasih Tuhan Yesus, peganglah terus. Sukacita memancar keluar, telah ku terima keselamatan. Teruslah ikut Tuhan Yesus terus. Kekuatan memancar keluar, telah ku terima anugerahnya. Seluruh bumi terus menunggu, yo bangkit berdiri. Ya pergilah, beritakanlah berita sukacita, peganglah. Ya pergilah, beritakanlah kasih Tuhan Yesus, peganglah terus. Oke, demikian ibadah kita sudah selesai. Terima kasih banyak adik-adik semua yang ada di rumah, sudah beribadah bersama dengan kita yang berada di gedung gereja bersama dengan komisi yang ada. Kita mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, damai di hati. It's good to see you